Pura Taman Beji Gria Manuaba adalah sebuah pura yang memiliki sumber mata air, di mana sumber mata air tersebut digunakan sebagai tempat membersihkan diri atau biasa disebut pengelukatan dalam bahasa Bali. Pura ini terletak di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, tepatnya di Jalan Mawar, Banjar Trinadi, Desa Punggul. Pura ini dibagi menjadi dua area, yaitu area pura di mana terdapat patung Siwa, Padmasana, patung Dewa Ganesha, Biasan, dan patung Ratu Niang Sakti. Pada area kedua yaitu tempat membersihkan diri atau biasa disebut pengelukatan, di mana pada area ini terdapat pancoran Bedawang Nala, Bulakan Rambut Sedana, Tamba Sunia, dan air terjun Beji Gria. Om Swastiastu, Rahjang Semau, Tiang Ido Bagus Eka Giri Atta sebagai pengempon atau pemilik dan penanggung jawab di Beji Gria Gede Manuaba Punggul yang mau menjelaskan atau menerangkan tentang sejarah berdirinya Pura Beji Gria Gede Manuaba Punggul dan tahapan pengelukatan yang ada di sini. Pertama, Pura Beji Gria Gede Manuaba Punggul ini adalah dulunya leluhur kami ada yang sakit atau sungkan, jadi beliau di sini mengasingkan diri atau beryoga, bermeditasi atau bertapa. Dan beliau pertamanya menuju ke dalam gua. Dan di dalam gua adalah tempat beliau bertapa atau memohon obat untuk menyembuhkan penyakit beliau. Di dalam gua beliau bertapa selama 225 hari. Dan setelah 225 hari, di hari terakhir ada salah satu dahan pohon jatuh di depan beliau duduk. Dan setelah dahan pohon itu jatuh, ada disamo atau kata-kata yang bersabda atau bicara, tetapi tidak ada orangnya. Jadi ada sabda menyebutkan bahwa disuruh mengambil kayu tersebut untuk ditancap-tancapkan di tebing atau di batu padas. Setelah ditancapkan di batu padas, keluarlah air dari batu padas tersebut. Dan ketika sudah keluar air, di sanalah sabda itu lagi bersuara menyebutkan bahwa itulah obat untuk dirimu, seperti itu. Jadi setelah ada sabda seperti itu, langsunglah air itu diminum. Dan seketika penyakit beliau yang sudah lama tidak bisa membuang air besar, seketika itu pun bisa sembuh atau mengeluarkan air besar. Dan setelah itu, lalu beliau keluar dari gua. Setelah keluar dari gua, ada sabda lagi menyebutkan bahwa beliau disuruh menancapkan lagi kayu tersebut di depan pintu gua, dan akhirnya ditancapkanlah di tanah sebanyak 2 kali, dan keluarlah 2 sumber air di tempat ditancapkan kayu tersebut. Airnya keluar 2, yang satunya hangat dan yang satunya seperti air biasa. Ingat, airnya hangat, bukan panas tapi hangat. Begitu. Jadi di sana dibuatkanlah oleh leluhur kami bulakan sejenis kolam tapi berbentuknya kecil, dan di sanalah digunakan untuk menampung kedua sumber air yang tadi keluar dari tanah tersebut. Dan air itu disebut, bulakan itu disebut dengan bulakan rambut sedana, sesuai dengan sabda yang diberikan. Jadi bulakan rambut sedana itu berfungsi untuk
memohon rezeki atau memohon agar rezeki yang kita dapat, tempat usaha, misalnya punya bisnis, di sana tempatnya untuk memohon agar dilancarkan semuanya. Dan setelah dimulakan, beliau terus diarahkan ke atas. Jadi di sanalah setelah di atas beliau menancapkan lagi kayu tersebut sebanyak 11 kali. Ditancapkanlah kayu tersebut di atas yang sekarang ada seperti batu besar disebut dengan lingga, dan kayu itu tepat ditancapkan di bawah lingga tersebut sebanyak 11 kali, dan keluarlah sumber mata air 11. Dan ketika beliau menancapkan itu, beliau disuruh menyebutkan sastra atau bahasa Bali, aksara Bali sesuai dengan arah mata angin. Yang pertama adalah menyebutkan beliau kata sang arah timur, dan bang arah selatan, tang arah barat, dan ang arah utara. Setelah itu wang arah timur laut. Setelah itu tenggara adalah mang, dan tenggara adalah nang. Itu barat laut wang, barat laut adalah mang, dan tenggara barat daya di sana disebutkan kata sing. Jadi di tengah-tengah akhirnya ditancapkan lagi, keluarlah bahasa yang, ing dan yang itu. Jadi itu adalah pemutaran atau aksara 10 aksara yang ada di alam semesta. Arahnya 9 arah mata angin, dan di tengah sastranya ada 3. Sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang, dan ditambah di tengah-tengah menjadi ong. Jadi sastranya 11. Jadi sumber air itu berdasarkan sastra gitu. Dan setelah itu keluarlah air yang 11 sumber itu dijadikan satu kolam, dan keluarlah satu pancoran. Setelah itu tempat ini dipakai untuk tempat melati atau tempat untuk membersihkan perlingga atau simbol-simbol dari Ida Betara oleh desa Punggul di sini. Ketika di desa ini melakukan odalan atau melati, semua simbol-simbol Ida Betara diturunkan atau diusung ke sini untuk dibersihkan di Pura Beji ini. Dan setelah itu dibuatkanlah suatu pelinggih Padmasari dan Piasan untuk berfungsi untuk pengayatan atau tempat pemujaan Ida Betara Wisnu sebagai dewanya air, dan Ida Betari Gangga sebagai dewanya Tikat, dan Ida Betari Ratini yang Sakti yang sebagai penguasa atau yang membawahi alam-alam yang tidak kelihatan di area Beji ini. Dan itulah sekilas sejarah dari terbentuknya Pura Beji ini. Adalah asal muasalnya dulunya adalah tempat bertapa dari leluhur kami di Geria Gede Manuaba Kuning. Pura Taman Beji Geria Manuaba memiliki keunikannya tersendiri, di mana suasana alam yang asri dapat membuat pikiran dan hati merasa tenang.